Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bisa menjumpai Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku. Dan saya berharap dari tempat ini saudaraku semua dalam keadaan baik, sukacita, dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal kedua ayat yang pertama sampai ayat kedua bagian A. Efesus pasal kedua ayat pertama sampai ayat kedua bagian A. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Sekali lagi saya ulangi. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan yang barusan kita dengarkan adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, mengingatkan mereka bagaimana keadaan mereka sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan ini? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dahulu mereka ini mengalami kematian. Dan tentu pada waktu itu, waktu dia menulis surat ini, jemaat Efesus ini bukan lagi mengalami kematian, tetapi sudah dihidupkan. Tentu pertanyaan kita adalah, mati yang bagaimana yang disebutkan di sini atau yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Dalam Alkitab ada 3 jenis kematian bagi manusia. Yang pertama, sesuai dengan ayat ini, mati di sini artinya adalah mati secara rohani. Dan yang kedua, yang kita pahami semua, yaitu mati secara jasmani. Dan yang ketiga, mati kekal, hidup selama-lamanya di dalam api neraka yang diceritakan di dalam kitab Wahyu. Hari ini kita merenungkan arti mati yang pertama. Kamu dahulu sudah mati rohanimu karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara-saudaraku, pada waktu saya kelas 1 SMP di satu kota kecil di daerah Sumatera Utara, waktu pulang sekolah melewati satu-satunya gedung bioskop di kota itu. Dan tentu pada waktu itu ada poster film besar-besaran ditulis. Tahu Bapak Ibu apa judul film itu? Judulnya adalah Manisnya Dosa dan Pahitnya Cinta. Entah apa isi film itu, saya tidak tahu. Karena pada waktu itu anak SMP tidak diizinkan untuk nonton film. Khususnya film-film yang 17 tahun ke atas.
Tetapi dari judul film itu, bagi anak remaja menjadi pikiran seolah-olah dosa itu manis, indah, dan ingin untuk menikmatinya. Tertanam dalam pikiran anak-anak remaja pada waktu itu, berbuat dosa itu indah, manis, sesuai dengan judul film tersebut. Tetapi setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, beberapa tahun kemudian saya bertemu dengan ayat ini, di mana dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dosa itu bukan manis. Dosa itu bukan indah. Dosa itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Mungkin ya untuk sementara, ya. Tetapi akibat dosa itu mematikan manusia. Sehingga di dalam kitab Kejadian, Allah sudah berkata kepada manusia yang pertama, jikalau engkau makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, kamu akan mati. Dan waktu Adam bersama dengan istrinya memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman itu, mereka tidak langsung mati secara fisik. Mereka hidup ratusan tahun lagi. Tetapi secara rohani mereka sudah mati. Mereka mengalami kematian rohani sesuai dengan ayat Alkitab ini. Mana yang benar, saudara-saudara? Dosa itu manis, atau firman Tuhan yang berkata bahwa dosa itu mematikan rohani manusia? Tentu firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan itu benar dan ya dan amin. Jadi kalau ada prinsip-prinsip dunia ini mengatakan bahwa dosa atau pelanggaran kepada firman Allah itu indah, manis, itu satu tipuan, satu kepalsuan yang mempengaruhi manusia ini agar mereka mengalami kematian yang sangat menyedihkan ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi dikatakan ciri-ciri orang yang mati rohaninya, kamu hidup di dalamnya. Orang yang mati rohaninya itu tentu masih hidup secara fisik, tetapi dia terus-menerus hidup di dalam dosa. Mungkin ada keinginan dalam dirinya untuk berhenti berbuat dosa. Apalagi kalau dia menghadiri satu ibadah. Ada kerinduan, ada keinginan, ada tekad untuk berhenti berbuat dosa. Tetapi begitu keluar dari pintu gereja, bisa jatuh lagi di dalam dosa. Karena mereka yang mati rohaninya hidup terus-menerus di dalam dosa. Jadi kalau saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan itu, kalau kita terus hidup di dalam dosa, berarti kita mengalami kematian secara rohani. Ingat saja saudara-saudara, orang yang mati secara fisik saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk dirinya. Bahkan dia tidak tahu dia diperdaya oleh orang yang hidup. Sering sekali saya dengar
kalau ada orang meninggal, datang familinya atau kerabatnya menangis. Dan mungkin juga ada yang menangis dengan serius. Dan mungkin juga ada yang menangis dengan pura-pura. Supaya dilihat orang lain bahwa dia bersedih. Mengapa orang mati itu tidak marah kalau ada orang menangisi dia dengan pura-pura atau munafik? Karena dia tidak tahu lagi bahwa orang mati itu sudah diperdaya. Dia tidak tahu lagi, saudara-saudara. Saudara menangis dengan serius, dengan sedih. Dan saudara menangis dengan pura-pura. Orang mati itu diam saja. Kira-kira seperti ini jugalah orang yang mati secara rohani. Diperdaya oleh iblis pun dia tidak tahu lagi. Ditipu oleh iblis pun yang mengatakan bahwa berbuat dosa itu manis, dia ikuti saja. Dan yang kedua, saudara-saudara, orang yang mati secara rohani, biasanya orang itu adalah orang yang ikut-ikutan. Lihat saja orang mati secara jasmani. Kemana dibawa oleh ambulan untuk pergi dikuburkan, dia ikut saja. Tidak pernah protes, saudara. Karena sudah ikut-ikutan. Kemana dikuburkan oleh orang hidup, ke situ dia pergi tanpa pernah bisa melawan. Demikian juga orang yang mati secara rohani. Kemana dibawa oleh dunia yang jahat ini, oleh iblis, dia mengikuti saja. Mungkin orang yang kena narkoba hari ini awalnya ikut-ikutan. Bahkan orang yang sudah kecanduan merokok awalnya ikut-ikutan. Akhirnya dia terus-menerus diperbudak oleh dunia yang jahat ini. Hari ini sekali lagi saya katakan, dosa dan pelanggaran itu mematikan rohani kita. Mematikan rohani saudara. Dan kunci orang yang mati rohaninya itu, kelepasan bagi orang yang mati rohaninya itu hanya satu. Itulah Yesus yang berkata, "Akulah sumber hidup." Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yesus adalah satu-satunya sumber hidup yang mampu dan mau menghidupkan kita yang hari ini berada dalam kematian rohani. Maukah saudara dihidupkan dari kematian rohani? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman ini. Dan kalau ada pendengar ini yang masih mati rohaninya, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan kami Yesus, agar Engkau menghidupkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saudara-saudaraku ingin didoakan, boleh menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 7140. Salam dari saya, Pendeta Antoni Tarigan.